Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Shalom. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin membahas sedikit tentang refraksi gelombang. Untuk anggota kelompok pertama ada Muhammad Tovan Slamet, kedua ada Ansar Latukon Sina, ketiga ada Irfan Sani Kilkoda, yang keempat ada Agus Dura. Langsung masuk saja kepada pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama definisi untuk refraksi gelombang. Jadi untuk definisi, refraksi gelombang laut adalah saat gelombang laut berubah arah ketika mendekati pantai karena perubahan kedalaman air. Gelombang melambat di perairan dangkal dan bergerak lebih cepat di perairan dalam, dan membuat mereka berbelok atau membengkok. Ini membuat gelombang tampak berubah arah ketika mendekati pantai. Baik, saya Irfan Sani Kilkoda akan membahas refraksi gelombang. Langsung saja. Yang pertama, perubahan arah. Gelombang laut cenderung berubah arah ketika mendekati pantai. Mereka akan melengkung untuk mengikuti garis pantai yang bisa membuatnya terlihat seperti berbelok. Dua, pembiasaan. Refraksi gelombang dapat menyebabkan pembiasaan di mana gelombang cenderung merambat lebih ke dekat pantai dengan sudut yang lebih rendah di daerah dangkal dan sudut yang lebih tinggi di daerah dalam. Tiga, peningkatan ketinggian gelombang. Di daerah tertentu, refraksi gelombang dapat menyebabkan peningkatan ketinggian gelombang. Ketika gelombang merambat ke arah pantai, energi gelombang yang terkonsentrasi dapat membuat gelombang tampak lebih besar dan lebih kuat. 4. Perlambatan gelombang. Gelombang laut melambat saat melalui perairan dangkal yang dapat menyebabkan perpanjangan panjang gelombang di area tersebut. Kelima, fokus energi. Refraksi gelombang dapat mengkonsentrasi energi gelombang ke arah tertentu di pantai yang dapat berdampak pada erosi pantai dan pembentukan medan bawah air. Pembahasan berikutnya Oke, yaitu teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya Irfan. Sebelumnya, nama saya adalah Muhammad Tobat Slamet. Di sini saya akan menerangkan tentang ilustrasi eh, materi ini. Di sini ada beberapa gambar yang kami dapat dari referensi yang kami cari. Ini menjelaskan bagaimana refraksi itu terjadi. Jadi di sini ada gambar sebuah kurva untuk perandaian bagaimana refraksi itu terjadi. Ada beberapa keterangan. Di sini juga ada garis puncak gelombang, original gelombang. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca sama-sama. Di sini ada sebuah rumus, sin alfa 2 sama dengan cepat rambat gelombang 2 per cepat rambat gelombang 1 sin Z. Dengan alfa 1 adalah sudut antara garis puncak gelombang dengan kontur dasar di mana gelombang melintas. Alfa 2 adalah sudut yang sama yang diukur dari garis puncak gelombang melintasi kontur dasar berikutnya. Sedangkan C1 adalah kecepatan gelombang pada kedalaman di kontur pertama. C2 adalah kecepatan gelombang pada kedalaman di kontur kedua. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di gambar-gambar ini. Namun saya akan melanjutkan untuk lebih jelas agar teman-teman bisa memahami apa yang kami jelaskan. Di sini ada gambar bagaimana itu gelombang itu terjadi pada sebuah ilustrasi. Penjelasan sederhananya adalah sebagai berikut. Di sini ada perandaian daratan, kecepatan swallow water, cepat rambat sama dengan akar dari gravitasi kali kedalaman. D1 adalah kedalaman pertama dan D2 adalah kedalaman ketiga. Kedua dan D2 adalah kedalaman ketiga. Di sini sebenarnya relevan dengan penjelasan di awal di mana kedalaman itu sangat mempengaruhi kecepatan gelombang. Oke, baik. Perkenalkan, saya Agus Dura. Di sini saya akan melanjutkan materi kami. Datang gelombang yang pertama, sin alfa sama dengan C per C0. Sin alfa 0. Untuk rumus yang kedua yaitu koefisien refraksi KR sama dengan akar B0 di per B. Untuk koefisien pendangkalan KS sama dengan akar N0 dikali L0 di per N dikali L. Untuk tinggi gelombang rumusnya H sama dengan KS kali KR dikali H0. Oke, kita masuk pada contoh soal perhitungan refraksi gelombang. Di sini yang kita ketahui H0-nya sama dengan 2,0 meter. T sama dengan 8,0 detik. Alfa 0 sama dengan 45 derajat dan D sama dengan 3 meter. Ditanyakan tentukan tinggi H dan sudut alfa datang gelombang pada kedalaman 3,0. Oke, untuk penyelesaiannya L0 untuk hasilnya 99,84 meter dan C0-nya didapat 12,48 meter per detik. Dan di sini D per L0 sama dengan 42,05 meter. Adapun untuk nilai DL2 di atas dengan tabel L1 didapat nilai 42,05 meter. Untuk cepat rambat gelombang, di sini
didapat 5,26 meter per detik. Adapun arah datang gelombang hasilnya didapat 17,34 derajat. Adapun koefisien refraksi untuk KR didapat hasil 0,86. Adapun koefisien pendangkalannya untuk KS sama dengan 1,1245, di mana dengan catatan N0 sama dengan 0,5 dalam kurung pada laut dalam dan N diperoleh berdasarkan DL 0 pada lampiran L1. Dan tinggi gelombang pada kedalaman 3 meter, H sama dengan hasilnya 1,93 meter. Sekian dari kami kelompok 5. Di sini ada beberapa referensi yang membantu kami dalam menyusun materi ini. Ini adalah dokumentasi untuk pengerjaan kami. Itu saja. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengar dengan baik. Untuk menutup, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.